Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat selalu. Oke, jadi kali ini ada beberapa hal yang gue bisa share ke kalian dalam durasi 1 minggu ke depan. Jadi ini tuh video yang bisa menjadi landasan eh, bahan pemikiran tambahan lah ya untuk kalian semua dan secara gue juga secara pribadi karena ada 5 hal yang ini juga menjadi catatan besar di minggu ini. Oke, apa aja? Yang pertama, tapi kayaknya sebelum masuk yang pertama, gue mau infoin dulu kalau gue masih ngadain giveaway Rp2.000.000 menuju 25.000 subscriber. Ayo guys, subscribe channel gue dan nyalakan notifikasi kalian agar kalian gak ketinggalan update news terbaru dari channel ini. Oke, jadi sebelum itu kita masuk ke pembahasan, gue mau informasiin saat ini tuh kan lagi gonjang-ganjing ya, market memang lagi mengalami penurunan dan penurunannya juga nggak, main-main lumayan ya, yaitu di 2,75%, oke. Dan kalau misalkan kita melihat dari market cap-nya juga ya cukup menurun dan volumenya juga ya jauh-jauh lebih menurun gitu di 81 ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari penurunannya 24 jam terakhir ini agak merah-merah ya, jadi jangan heran kalau kalian nemuin, pas, buka wallet kalian, buka exchange kalian, kalian menemukan yang merah-merah ya nggak apa lah ya, sekali-kali ya Kak, enggak, kayaknya nggak sekali-kali deh, kayaknya berkali-kali ya nggak sih kita tuh dapetin merah 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 terus. Tapi emang nggak seru rupanya kalau misalkan kita tuh nggak nyangkut guys, bener nggak sih? Dan kalau misalnya kita melihat dari Bitcoin sendiri itu ranging-nya di 2,44, Ethereum 3,19, BNB 5,73%, XRP 4,34, Cardano 3,72, dan Solana dong 12 guys. Wah, ada apa gerangan? Ya, makanya video ini kalian benar-benar wajib tahu sih sebenarnya. Ada 5 hal yang saat ini mempengaruhi market. Apa aja? Yang pertama, gue mau informasikan ke crypto fear-nya dulu ya, psikologis daripada pasar ya. Oke, saat ini kalau misalnya kita melihat ya, catatannya sih sebenarnya awalnya kemarin itu kita berada di titik 40. Nah, saat ini kita berada di titik 33%. Dan ada sesuatu hal yang sangat menarik kalau misalkan elu melihat daripada 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir ya, kita berada di titik yang cukup lumayan paling tinggi ya, di 40 ini guys. Ini kita udah berapa di sini juga kita nih, jadi awal dan akhir ya, itu cukup lumayan 40 guys, 40% sebelum turun ke 33%. Wow, ini fenomena banget gak sih? Karena kita ternyata, sudah 3 bulan berada di fase yang cukup fear ya gitu, dalam artian rasa gelisah untuk masuk dalam dunia market tuh agak-agak berkurang guys. Pantas aja ya suasananya tuh rada-rada, kurang menggairahkan ya enggak? Oke, apa nih Bang yang kedua? Yang kedua sebenarnya ini juga menjadi paling 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 besar yang bakalan mempengaruhi market. Wah, apa tuh ya? Ini yang paling penting sih, kita bakalan melihat mengintip-ngintip ya ekonomi kalender ya, yang bakalan dilakukan di minggu ini. Yang paling penting sebenarnya adalah ini guys ya, data CPI ya tanggal, 10 November ya, di sini nih. Tanggal 10 November, oke. Habis itu data CPI-nya itu berada di, publish-nya di jam 20.30. Berarti jam berapa tuh? Jam 8.30, setengah 9 berarti ya. Ya, di sini guys. Nah, oke, gua lingkarin. Nah, ini menjadi dasar banget nih, menjadi paling penting dan paling besar pengaruhnya di dunia market dalam 1 minggu terakhir ini guys. Wah, ini gila juga ya. Karena sebenarnya data CPI ini kita bakalan melihat kondisi, bagaimana perkembangan dari Amerika Serikat itu, dan ini juga mempengaruhi karena kalau misalnya kita melihat sih di sini, 6,6 terus harapannya 6,5. Nah, kalau misalkan dia turun 6,4 atau 6,3 atau standar 6,5 kembali, ya bisa jadi memang
eee, ya gue kayaknya bakalan ngedrop sih, ya entahlah, gue juga nggak bisa ini dulu, karena takutnya spekulasi aja, nanti kita bakalan bahas lagi jauh-jauh lebih dalam. Itu ya, catat baik-baik tanggal 10 November dan jam 20.30. Oke? Nah, ini juga nih yang ketiga, berita yang paling lagi hype banget di hari Minggu terakhir ya, di hari Minggu sehingga itu pun membuat di hari Senin ini yang menyebabkan harganya ya anjlok dan merah seperti ini sebenarnya karena ini guys. Ya, yaitu adalah, FTX dan, Binance. Ini tuh apa ya, bahasanya tuh kayak perang perang exchange gitu Mas. Kemarin Rusia dan Ukraina perang antar negara gitu kan, sekarang tuh ada namanya perang exchange. Wah gila sih antara FTX dan, Binance. Wah ini gokil banget ya. Dan apa nih Bang yang sebenarnya, yang lagi beredar tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Oke, jadi FTX ini tuh sebenarnya yang jadi, lagi hype banget itu karena ada indikasi ya FTX ini atau, CEO-nya itu ya, CEO-nya siapa sih namanya? Lupa lah pokoknya FTX intinya CEO-nya daripada FTX ini tuh dia melakukan memasang skema Ponzi guys. Nah gitu, oke. Itu yang gue dapat ya, itu yang gue mendengar beritanya dan gue belum, memverifikasi hanya sebatas karena belum ada statement yang keluar juga. Jadi kita juga belum masih menunggu-nunggu gitu kan. Yang gue lihat sih sebenarnya adalah, ada beberapa indikasi karena, mereka menganggap, si FTX ini dia membuat token, habis itu menaikin harga tokennya dan setelah mereka cuan, habis itu mereka mencari, barteran. Jadi kayak semacam ditukar lagi untuk pencarian dana dan diolah lagi. Jadi ini tuh kayak semacam kasus Celsius dan lama-lama Celsius juga, menyatakan diri bahwa, "Ya gue bangkrut, ya tolong dong help me," gitu kan, ke OJK. Kalau di Indonesia kan OJK ya bahasanya. Kalau di dalam kripto siapa? Gue juga tahu. Aduh, kayak gitu ya. Jadi makanya kayaknya, central bank, CBDC yang bakalan digarap sama, The Fed atau keuangan Amerika Serikat kayaknya penting juga sih untuk memantau atau menstabilkan atau menjaga-jaga, dalam dunia per-cryptocurrency-an. Tapi ini di luar daripada mereka mau ikut andil ya, intinya dapat gesekan atau apa sih bahasanya nih, kayak setidaknya kayak cuan gitu, sekali transaksi dapat banyak kayak gitu kan, kali banyak lah bahasanya, dikit tapi kali banyak. Nah, dari hal itu yang dilihat, banyak orang, nah ternyata ada salah satu exchange yang bener-bener tuh kayak ngejaga banget atau udah melihat-lihat nih bahwa FTX nih, "Lu rada-rada, lu salah, lu melenceng anjir," dia bilang kayak gitu. Nah, makanya dia tuh kayak sebagai bagian dari keluarnya Binance dari ekuitas FTX tahun lalu, Binance menerima sekitar 2,1 miliar USD dollar dalam bentuk tunai, gitu kan. Dan FTT karena pengungkapan baru ini terungkap telah memutuskan untuk melikuidasi FTX yang tersisa di pembukuan kami. Wah, gila. Dan di sini juga we will try to do so in why. Bahasa Inggris gua lancar banget anjir. Nah, di sini jelaskan kami akan mencoba melakukannya dengan cara meminimalkan dampak pasar karena kondisi pasar dan likuiditas yang terbatas. Intinya gini guys ya, kalau misalnya gue lihat si Binance ini bakalan men-stop atau melebur atau menghancurkan atau meniadakan FTX di dalam, Binance dan itu masih, sementara apa ya bahasanya, sementara option, makanya ini hanya spekulasi-spekulasi tertentu buat jaga-jaga aja daripada si Binance ini. Namanya juga exchange besar gitu kan, takutnya dinodai hanya setitik kesalahan dan Binance juga ikut-ikutan di situ dan itu yang dikhawatirkan oleh si Chang Peng Chao, si Binance ini, guys. Wah, keren, gokil, 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 gokil. Wah, gimana guys? Jadi 3 berita tadi udah sedikit ada gambaran di minggu ini tuh rada-rada suram ya. Oke, dan yang ketiga, satu, dua, tiga, empat. Yang keempat, wais, ini yang sangat menarik juga karena
ada 86.990 traders yang kena liquid dan parahnya mereka melakukan long dalam 24 jam terakhir dan di sini ada juga yang nge-short dikit banget kena liquid juga. Dan yang paling dominan kena liquid itu adalah Binance dan Bybit ya. FTX mundur ke peringkat kedua, kemarin dia berada di peringkat pertama bahkan ngalahin Binance loh, keren banget ya. Dan ini juga menjadi salah satu ya menurut gua potensial untuk menurunkan harga market atau gimana ya? Ya intinya gitulah ya. Oke, ini rada-rada bikin suram sih apalagi ngambilnya long aja. Wah, ini siapa nih yang kena liquid yang ngambil ngelong? Angkat tangan dong, mana suaranya? Oke Bang, yang kelima, apa nih yang menarik yang lu bakalan kasih ke kita? Jadi guys, sebenarnya ini datanya yang gue bisa kasih ke kalian adalah oke. Jadi, saat ini tuh banyak penambang kehilangan penyesuaian kesulitan karena kalau misalkan kita melihat dari datanya ini ya, datanya di sini ada nih ya, di sini guys ya. Di tanggal 7 bulan 11 ini ada penurunan 0,20% ya. Jadi ini juga sangat, mempengaruhi market juga ya untuk bagi para penambang karena ini adalah, salah satu kinerja yang cukup lumayan buruk ya. Jadi ya itu yang gue bisa sempat sampaikan kepada kalian dan di sini juga ada Bitcoin Year Stick-nya ya. Di sini kalau misalkan kalian lihat nih. Oke, kita udah mengalami, Bitcoin ini Bitcoin Year Stick warna biru ya. Kita udah turun di level itu. Oke, dan kita masih berada di angka sini guys, 20.000 sini nih ya, di angka sini. Oke. Seperti itu. Itu Bitcoin, Yardstick-nya. Jadi itu yang gue bisa sempat sampaikan. Jadi ada 5, jadi psikologisnya, tanggal kalendernya, perang exchange, dan liquidation-nya, dan yang paling pasti adalah para penambang. Jadi saat ini tuh sangat, merasakan dampak buruk gitu ya. Itu sih, jadi saat ini kalau misalnya kita masuk ke price action sebenarnya yang menjadi patokan di 4 jam terakhir ini kalau misalnya lu tarik Fibo ya, ke sini ini sangat menarik banget karena kita berada di 0,618 dan 0,5 dan yang menjadi catatan besar untuk di harganya itu sebenarnya di sini guys ya. Kalau misalnya kalian lihat ya. Ini juga menjadi patokan besar sih sebenarnya di titik ini. Oke. Kenapa di titik ini? Karena di titik ini tuh banyak banget banyak banget yang ketahan area sini nih. Ini juga menjadi menjadi tolak ukur besar. Jadi kita bisa mengetahui ngambil positionnya seperti apa gitu kan. Itu ya, itu sih yang gue bisa lihat daripada sekarang dan tetap aja dia masih 0,618 ketahan dan di 0, back kembali di 0,5. Entah gue juga masih belum sementara melihat bagaimana kondisinya dan belum mengambil setup sama sekali juga. Kita melihat dulu aja sambil perkembangan karena beberapa 5 option yang gue bisa share di minggu ini kita tinggal menunggu aja apakah volatilitasnya naik dan turunnya sangat dahsyat atau enggak biasa-biasa aja ya. Itu kita bakalan lihat dan eksekusi nanti seperti apa. Oke, itu aja yang bisa sempat gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa dapat informasi yang seperti ini, baik itu dalam dunia kripto atau apapun itulah yang bisa membuat kalian jauh-jauh lebih semangat dalam dunia cryptocurrency ataupun hal lain. Oke, titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.